Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini, saya dari kelas 2H semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul tentang hak asasi manusia dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dosen pengampu Bapak Jedi Mutakin MPD. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan hak asasi manusia. Baik, kita masuk ke pembahasan, yaitu pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia HAM diartikan dengan hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan dibawa sejak lahir. Berdasarkan berbagai rumusan di atas dapat ditegaskan bahwa HAM mengandung beberapa unsur penting sebagai berikut. Yang pertama, hak dasar. Nah, berikut HAM berkaitan dengan hak yang pokok yang penting bagi kesempurnaan eksistensi manusia ciptaan Tuhan. Sebaliknya, hak-hak yang tidak begitu penting tidak termasuk HAM, misalnya hak seseorang merokok, berpakaian ketat, dan sebagainya. Untuk dua, dimiliki setiap manusia berarti bahwa nilai dasar HAM itu bersifat universal, berlaku sama di mana saja dan kapan saja. Kendati pun nilai dasar HAM bersifat universal, tetapi pelaksanaan HAM tidak selalu sama di semua negara. Hal ini terjadi karena perbedaan ideologi di antara berbagai negara bangsa. Penerapan HAM yang tidak selalu sama ini disebut nilai partikulam HAM. Misalnya, penerapan HAM bidang agama di Amerika Serikat bebas beragama, sedangkan di Indonesia berarti bebas memilih agama yang ada atau diakui oleh pemerintah. Nah, yang ketiga, dibawa sejak lahir. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban setiap pemerintah yang sedang berkuasa di mana saja. Yang keempat, anugerah Tuhan. Konsekuensinya adalah penggunaan HAM harus disesuaikan dengan keinginan aturan agama atau Tuhan. Artinya, kita seorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan Tuhan atau agama, maka orang tersebut tidak dapat berlindung di balik nilai HAM. Hak asasi manusia saling bergantung bersama-sama karena membentuk struktur yang saling melengkapi. Misalnya, kemampuan Anda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal bergantung langsung pada hak Anda atas pembebasan berekspresi, bersertifikat berpendidikan, dan bahkan hak Anda untuk memenuhi kebutuhan. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia sama tuanya dengan sejarah umat manusia, hingga sejak lama orang memperjuangkan pengakuan akan adanya hak-hak asasi manusia. Pengakuan terhadap asasi itu mula pertama dianjurkan oleh agama Islam, sebab dalam kitab suci Al-Quran diakui adanya hak asasi antara lain. Yang pertama, persamaan derajat manusia. Yang kedua, jaminan atas hak asasi manusia atau hak milik. Yang ketiga, jaminan atas hak hidup manusia. Masyarakat kuno tidak mengenal konsep HAM universal sebagaimana masyarakat modern. Pelapor sebenarnya wacana hak asasi manusia adalah konsep hak kodrati yang dikembangkan selama pencerahan, yang kemudian memengaruhi wacana politik selama revolusi Amerika dan Prancis. Nah, perkembangan HAM di dunia hakikatnya mengalir seiring dengan merasa terganggunya martabat manusia sebagai akibat adanya kezaliman yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, yang dapat dinarasikan dalam berbagai peristiwa penting. Adapun macam-macam dari HAM. Yang pertama, personal rights atau hak-hak asasi pribadi yang meliputi kebebasan pendapat, memeluk agama, bergerak, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu property rights atau hak-hak asasi bidang ekonomi yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual, dan menikmati. Yang ketiga, rights of equality, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan juga pemerintah ataupun dalam kehidupan. Yang keempat, political rights, hak asasi di bidang politik. Nah, ini yang meliputi hak untuk ikut serta dalam pemerintah, hak pilih, memilih dan pilih dalam pemilik, mendirikan partai politik, dan lain-lain. Yang kelima, sosial dan kultur rights, hak asasi di bidang sosial dan kebudayaan, yang meliputi hak memilih, pendidikan, pengembangan kebudayaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah prosedur rights atau hak asasi bidang prosedur peradilan, yang meliputi hak untuk mendapatkan surat pemerintah perlengkapan penggeledahan, hak didampingi pembela, dan lain-lain. Lanjut, kita masuk ke pembahasan hak adalah asas-asas hak asasi manusia.
Belajar tentang hukum hak asasi manusia, konteks belajar tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. Namun, ingatlah ini hak asasi manusia yang mendasar adalah fundamental dan memiliki kebenaran, maka hak-hak dasar dalam hukum fungsional bersifat asas untuk memperkuat eksistensi HAM. Prinsip-prinsip yang relevan meliputi: pertama, asas kemerdekaan; kedua, asas kesetaraan; ketiga, asas non-diskriminasi; keempat, asas eksternal; dan kelima, asas saling keterhubungan, ketergantungan, dan tidak terbagi. Nah, adapun pelanggaran dan pengadilan HAM. Unsur lain dalam HAM adalah masalah pelanggaran dan peradilan HAM. UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang mendefinisikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Lanjut kita ke pembahasan HAM di Indonesia. Di Indonesia, hak asasi manusia tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pancasila, HAM dijelaskan secara filosofis dan psikologis yang mengandung makna yang sangat dalam. Misalnya pada butir pertama, sila 1, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, selanjutnya butir 1 sila kedua mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Adapun beberapa tantangan dalam penegakan hukum yang sering terjadi. Yang pertama, lemahnya penegakan hukum serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegakan hukum. Yang kedua, rendahnya pemahaman warga Indonesia tentang pentingnya HAM atau hak asasi manusia. Yang ketiga, faktor sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam dan turut menimbulkan konflik sosial. Yang keempat, tidak sedikit anggota dari aparat keamanan turut dalam perbuatan pelanggaran hak di dalam masyarakat ataupun kehidupan. 5. Keterbatasan akses keadilan terutama masyarakat menengah ke bawah, kaum perempuan serta anak-anak. Adapun upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, memasukkan HAM ke dalam UUD 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM. 2. Menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM. Yang ketiga, membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM. Yang keempat, menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelaku ke pengadilan HAM. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir ataupun kesimpulan. Dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hak asasi manusia diartikan dengan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan dibawa sejak lahir serta merupakan pemberian Tuhan Maha Esa. Manusia dilahirkan dengan hak-hak dasar yang mereka terima begitu saja. Hak asasi manusia melekat pada manusia dan tidak ada seorang pun berhak ikut campur karena hak asasi manusia adalah sebagian darinya rahmat Allah dan iman yang orang yang teliti bahwa kita semua adalah makhluk Tuhan yang setara dengan orang lain. HAM berkaitan dengan hak yang pokok dan penting bagi kesempurnaan eksistensi manusia ciptaan Tuhan. Sebaliknya, hak yang tidak penting tidak termasuk HAM dimiliki setiap manusia. Begitupun nilai dasar HAM